Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Filemon Siau dari Salatiga, orang Jakarta yang ada di Salatiga, orang Tangerang yang ada di Salatiga. Sekarang dia ada di Salatiga, saya di Tangerang. Saya minta dia untuk mengisi kita di ibadah live streaming. Dia bersedia dan dia suruh kirim file sehingga hari ini kita bisa dilawat, diberkati melalui hambanya yang luar biasa. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Filemon untuk membagikan firman Tuhan buat kita semua. Salam. Shalom gereja Tuhan. Masa-masa ini adalah masa yang paling berbahagia bagi seluruh umat manusia. Karena di masa-masa ini manusia menjadi rajin untuk bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya agar menjaga kesehatan, saling mengingatkan juga untuk hidup ini begitu singkat dan harus diisi dengan sesuatu yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Dan yang ketiga, masa-masa ini adalah masa yang paling berbahagia karena manusia terus-menerus diingatkan bahwa ada Tuhan Sang Pencipta, pemilik semesta alam ini, yang setiap orang harus kembali ke sana. Hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Filemon. Saya tinggal di Salatiga dan melayani di Salatiga dan di beberapa tempat. Sekarang ini melayani secara online. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang penggali sumur tradisional dalam sebuah proyek pengadaan air untuk lahan perkebunan yang ada di bawah kaki Gunung Merbabu. Lahan yang akan dipakai itu sebenarnya sudah punya air sumber, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan air lahan perkebunan yang akan dibuka. Maka kami berencana untuk membuka atau mencari sumber mata air yang baru. Dalam perbincangan dengan si tukang sumur, dia mengatakan bahwa waktu yang terbaik untuk mencari sumber mata air adalah ketika musim kemarau atau kering. Karena ketika musim kemarau, sumber mata air itu akan terbuka lebar. Sedangkan pada musim hujan akan tertutup. Pelajaran dari alam ini menurut saya menarik untuk dipahami. Walaupun kelihatannya kontras, namun hukum alam ini akan menguntungkan hidup kita kelak. Jika dipaksakan untuk mencari mata air di musim hujan, kita mungkin akan menemukan dengan mudah air itu. Tapi ketika musim kemarau nanti datang, maka air itu bisa cepat habis. Karena bukan berasal dari mata air utama. Itu berasal dari air rembesan. Atau bisa juga berasal dari air hujan yang tertampung di tanah. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari hukum ini? Manusia akan terlihat jelas isi hidupnya ketika ia mengalami musim kemarau. Sekali lagi saya sampaikan bahwa manusia itu akan terlihat jelas apa yang ada di dalam dirinya ketika ia mengalami musim kemarau, kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Respon kita ini sebagai manusia ketika menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Siapa sumber hidup kita, siapa sumber hati kita, itu sangat menentukan
bagaimana respon kita. Ada beberapa ciri orang yang memiliki sumber mata air kehidupan dalam dirinya. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 katakan kepada kita bahwa barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang pertama kita akan lihat bahwa orang itu akan tetap tenang hadapi kesulitan di depannya. Karena dia kenal siapa yang tinggal di dalamnya. Seseorang akan tetap tenang walaupun dia harus hadapi kesulitan, hadapi tantangan, ujian datang, pencobaan datang. Dia akan tetap tenang. Karena dia tahu siapa yang ada di dalam dirinya. Itu Yohanes pasal 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah, hai anak-anak. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita pegang ini bahwa roh kita, roh yang ada, yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Roh yang Tuhan taruh dalam diri engkau dan saya. Roh itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kita bisa mendapatkan ketenangan di sana. Yang kedua, orang yang dari dalam hidupnya mengalir aliran air kehidupan itu, dia akan bisa dengan tenang, dengan segera menenangkan gejolak jiwa dirinya, gejolak jiwanya ketika dia menghadapi masa sukar dan sulit itu. Kenapa? Karena aliran air firman Tuhan itu yang ada di dalam hatinya itu mengandung janji. Semua firman yang Tuhan beri kepada umat manusia itu mengandung janji. Dan kalau Bapa yang berjanji, tidak ada orang, tidak ada yang tidak akan pernah diingkarinya. Dia tidak pernah mengingkarinya. Tidak sekalipun. Semua apa yang dia janjikan akan dia ingkari. Pasti akan ditepati. Yang ketiga, orang itu akan melewati semua kesulitan dengan tetap bersuka cita. Karena dia melihat seperti Bapa melihat. Orang itu akan tetap bersuka cita menghadapi kesulitan. Karena dia melihat seperti yang Bapa lihat. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ke 2. Ya, khususnya ayat 2. Jemaat di Makedonia dikatakan bahwa selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita sama-sama lihat apa yang menjadi rahasia sehingga jemaat di Makedonia bisa tetap bersukacita. Maka bukan cuma bersukacita, tapi ayat itu katakan meluap, banjir dengan sukacita. Beberapa orang mungkin agak trauma kalau dengar kata banjir. Ya. Mungkin kejadian-kejadian masa lalu yang menakutkan tentang banjir. Nah, tapi di sini dikatakan meluap banjir dengan sukacita, meluap, melimpah dengan sukacita. Ingat bahwa mereka dicobai dengan berat, bukan dicobai dengan ringan. Ya, bukan dicobai dengan ringan. Perhatikan firman ini. Wow, luar biasa firman ini. Dicobai dengan berat. Ya, yang kedua, di dalam berbagai-bagai penderitaan. Berbagai macam penderitaan. Bukan cuma satu. Tapi berbagai macam penderitaan. Dan itu tidak ringan. Tapi berat. Ya.
Kalau kita bayangkan saja kondisi ini sudah dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dan di situ ditambah lagi meskipun mereka sangat miskin. Sangat miskin. Kita katakan mereka sangat miskin. Bukan cuma miskin, tapi sangat miskin. Mari kita renungkan dulu situasi ini. 3 hal ini. Dicobai dengan berat, berbagai penderitaan, dan sangat miskin. Ini sebuah kondisi yang wow. Saudara siap dengan itu? Amin. Ya, ironis memang dan mengenaskan. Kadang kita berpikir bahwa kok bertolak belakang ya. Banyak orang Kristen hari-hari ini berpikir bahwa ketika dia hidup di dalam Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia menjadi orang Kristen, mereka berpikir bahwa Tuhan itu kaya. Dia akan mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya. Amin. Ia akan memindahkan bahkan kekayaan bangsa-bangsa ke dalam pangkuanmu, ke dalam ribaanmu. Ia akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Apakah semuanya itu salah? Tidak. Tidak salah. Janji Tuhan ya dan amin. Saya pegang teguh itu janji Tuhan ya dan amin. Tapi apa yang salah? Yang salah adalah motivasi. Hati manusia yang sudah kotor dan tercemar dengan gemerlap dunia ini. Kenyamanan, materialistis, mementingkan diri sendiri, keserakahan sudah begitu menguasai manusia. Bahkan yang paling menyedihkan, mimbar-mimbar gereja mengajarkan hal-hal yang sama sekali membuat orang semakin cinta dunia. Bukan membuat orang semakin cinta Tuhan. Mencintai kebenaran, melekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Tapi lebih mengasihi dunia. Padahal keinginan daging, keinginan mata, materi, uang, kekayaan, semua nanti akan dilenyapkan bersama dengan dunia ini. Mari kita perhatikan hidup kita. Bapa mengasihi kita. Dan Bapa mau supaya hati kita ini hanya melekat kepada Dia. Tidak melekat kepada dunia, kenyamanan dunia ini, sistem dunia ini. Tuhan tidak mau itu. Perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17 katakan, Tuhan akan melenyapkan bumi. Tuhan akan melenyapkan dunia ini dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tuhan akan lenyapkan bersama dengan dunia. Perhatikan bahwa keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan itu, hidup itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara gereja Tuhan yang dikasihi Bapa di surga. Hari ini kita benar-benar melihat diri kita. Apakah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu sudah begitu menguasai hidup kita? Sehingga hati kita, sehingga ketika Bapa, Tuhan itu melenyapkan dunia ini dengan segala keinginannya. Sampai-sampai hidup kita pun ikut dilenyapkan. Saya berdoa itu tidak terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan.
kehendak Bapa di sorga. Dan engkau akan menerima hidup untuk selama-lamanya. Kita akan belajar bagaimana sih hidup mengalirkan aliran-aliran air hidup itu. Bagaimana kehidupan yang mengalirkan aliran-aliran air hidup. Apa sih rahasianya? Ya. Tanda bahwa orang itu mengalirkan aliran-aliran air hidup bukanlah kalau dia berbahasa roh dengan begitu lancar, dia bisa mengalirkan aliran air hidup itu, bukan itu. Kita akan lihat bersama-sama. Tadi di dalam Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-38 bahwa barang siapa percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan memiliki aliran air hidup itu. Dia akan memiliki sumber kehidupan itu. Percaya kepada Yesus berarti hidup seperti Yesus hidup. Percaya kepada Yesus berarti kita menyerahkan hidup kita untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Membenci apa yang Yesus lakukan. Bukan cuma kata-kata bahwa kita percaya. Harus terlihat dalam hidup kita. Apakah ada Yesus di sana? Dalam perkataan kita, orang dengar Yesus enggak? Dalam ide kita, dalam keputusan kita, dalam pemikiran-pemikiran kita. Apakah orang melihat Yesus? Ya. Jangan sampai perkataan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus berkata, wow, ini mengerikan sekali. Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Hanyalah daripadaku. Ketika itu dihadapkan pada kita, itu mengerikan sekali. Kalimat yang paling mengerikan yang kita akan hadapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Apa maksudnya? Tuhan tidak bisa menikmati hidup kita. Tuhan tidak bisa ginosko kita. Tidak bisa menikmati kehidupan, perkataan, perbuatan, pemikiran, hati kita. Ide-ide kita, keputusan kita, Tuhan gak bisa nikmati dalam kehidupan hari-hari kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita terus taruh dalam hati dan pikiran kita. Apakah Bapa menikmati pikiranku? Bapa menikmati isi hatiku? Bapa menikmati ide-ideku? Apakah Bapa menikmati keputusan-keputusanku? Pertanyaan buat kita semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Yang kedua adalah melekat dan tinggal di dalam hadirat. Melekat dan tinggal dalam hadiratnya bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti kita diam, masuk ke dalam ruang doa berjam-jam, berhari-hari. Bukan itu. Bapa mau kita melekat. Maksudnya adalah kita ini hidup terus-menerus berpadanan dengan dirinya dan firman-Nya. Semua masalah yang kita hadapi harus kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan dan Bapa di surga. Harus kita lihat dari sudut pandang kebenaran firman Allah. Semua keputusan, kata-kata, ide-ide kita harus berpadanan dengan firman. Apapun yang akan kita hadapi, orang atau Bapa di surga harus menjadi yang utama.
Dan solusi-solusi yang kita dapatkan pun harus sesuai dengan firman. Kalau itu hanya menguntungkan kita, hanya membuat kita mencintai dunia ini, berarti itu bukan dari Tuhan. Solusi-solusi yang dari Tuhan, dari firman Tuhan itu yang harus kita utamakan. Bukan solusi yang menguntungkan kita, membuat kita menjadi nyaman, membuat kita menjadi menikmati dunia ini, enggak. Tetapi kembali kepada firman. Kalau firman tidak berkata itu, jangan lakukan. Berarti itu bukan dari Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 91, ayat ini, pasal ini adalah pasal yang beberapa waktu yang lalu ini sering disebut, sering dijadikan ayat-ayat yang diulang-ulang, ya. Bahkan cenderung jadi seperti mantra yang diucap berulang-ulang untuk menolak pandemi, menolak penderitaan, menolak wabah. Ya, amin, amin. Janji Tuhan ya dan amin. Sekali lagi saya mau sampaikan, janji Tuhan ya dan amin buat kita. Tapi karena manusia ini licik, karena manusia ini serakah, karena hati manusia ini sudah dikuasai oleh ilah zaman ini, maka ayat itu disesatkan. Saya berdoa agar semua kita yang mendengar kebenaran firman hari ini terjagai hatinya dan didapati Bapa surgawi, tidak bercacat dan tidak bercela pada hari kedatangan mempelai laki-laki itu. Setiap kali firman itu disampaikan, kalau orang hatinya sudah dikuasai oleh ilah zaman ini, yang mereka pikirkan apakah itu menguntungkan buat aku? Apakah itu menghasilkan uang? Apakah itu berupa materi? Apakah itu berupa sesuatu yang membuat posisiku lebih baik? Itu orang yang licik. Selalu apapun janji firman yang mereka lihat, apakah itu menguntungkan aku? Apakah itu membuat aku menjadi orang yang lebih baik? Tapi kita tidak menjadi orang-orang seperti itu. Nah, kunci dari pasal 91 Mazmur ini ada di dalam ayat 14. Saya bacakan buat kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Disebut berulang-ulang pun ayat ini. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan dan tidak mengenal nama Yahweh, Bapa itu hanya akan menjadi mantra. Sekali lagi, itu hanya akan menjadi mantra buat kita. Tapi orang yang melekat, hatinya melekat, lihat janji Tuhan, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Dalam beberapa terjemahan, dalam terjemahan lama katakan, sebab ia rindu akan aku. Kerinduannya cuma kepada Tuhan. Dan diketahuinya anak namaku. Orang yang mencintai aku. Selaber katakan mengasihi aku. AVB katakan karena dia telah menumpukan kasihnya kepadaku. Menumpukan kasihnya. Menumpukan. Mencurahkan seluruh kasihnya kepada Tuhan. Maka mencurahkan seluruhnya. Rindunya ditumpukkan kepada Bapa. Dan dia tahu, dia kenal siapa Bapanya.
maka Bapa akan meluputkan engkau, melepaskan engkau. Sekalipun, kalau boleh dibilang, sekalipun mungkin virus itu mampir dalam dirimu, mungkin. Kalau ada Bapa di sana, kalau engkau melekat kepada Bapa, wow, Bapa akan beri sukacita buat hidupmu, beri kedamaian, beri ketenangan dalam kehidupan. Yang ketiga dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Bagian yang terakhir, ayat 2 bagian terakhir katakan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan aliran-aliran sumber air kehidupan ini? Yang ketiga adalah ketika kita fokus kepada menyatakan kemurahan kepada orang-orang di sekitar kita, maka hidup kita ini akan terus mendapatkan sumber air yang murni dan bersih. Bukan fokus pada diri kita sendiri. Kita tahu laut mati ketika fokus pada dirinya sendiri, berbau. Sumur yang tidak pernah keluar airnya pun akan berbau, bahkan beracun airnya. Tapi ketika kita mulai melihat orang di sekitar kita, membagikan berita Injil keselamatan kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus, dan membiarkan mereka alami sendiri kuasa nama Yesus itu dalam hidup mereka ketika mereka sendirian. Ingat, jangan bawa mereka untuk pindah agama. Apalagi kita paksa mereka untuk datang ke gereja. Ada sebuah pengalaman beberapa waktu yang lalu, bahwa orang-orang begitu takut menerima sebungkus nasi. Waktu ditanya, kenapa ibu takut menerima ini? Mereka sampaikan bahwa kami takut dipaksa untuk ke gereja orang yang memberi. Ini sebuah templakan buat kita. Orang jadi takut ke gereja karena banyak orang Kristen memberi dengan pamrih. Berikan kasih itu, tunjukkan kemurahan, dan sampaikan nama Yesus buat mereka. Itu cukup. Biar Roh Kudus bekerja. Biar Roh Kudus yang akan melawat mereka ketika mereka sendirian membutuhkan Yesus. Membutuhkan Yesus. Di saat itulah Roh Kudus, kasih karunia, anugerah Tuhan tercurah buat mereka. Nggak masalah mereka harus ke gereja mana, nggak masalah soal itu. Yang terpenting adalah mereka menemukan Yesus, berjumpa dengan Juru Selamat, dan mereka dibawa untuk mengalami Yesus hari demi hari. Nah, ketika itu terjadi, maka Bapa di sorga akan menikmati hidup kita. Saudara, gereja Tuhan yang kasih, simpulannya adalah ayo terus melekat kepada Bapa di sorga. Melekat kepada Bapa di sorga, hidup ini harus bisa dinikmati oleh Bapa. Itu yang pertama. Ketika hidup kita dinikmati oleh Bapa, orang lain pun akan menikmati hidup kita. Kiranya Tuhan menolong, menyertai kita, membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, kita sudah mendengar firman Tuhan dan saya percaya kita semua hari ini diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dengan temanya adalah air hidup. Biarlah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu menjadi air hidup kita. Ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kita keluar, dan sukacita itu memberi dampak bagi lingkungan tempat di mana kita berada. Amin. Amin.
Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Filemon yang ada di Salatiga buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Kami semua bersama dan jemaat yang ada diberkati selalu. Biarlah kami terus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai air hidupan yang kekal bagi kami. Ketika kami sudah temukan itu, maka kami tidak akan haus lagi dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga di Salatiga. Salam buat istri dan anak. Teman satu angkatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita masuk dalam pengumuman gereja. Bagi Bapak Ibu yang mau untuk dapatkan pelayanan pastoral, pernikahan, baptisan air, penyerahan anak, boleh menghubungi, mendaftar, dan kita akan melakukan pengajaran melalui Zoom. Hari Sabtu ini kita ada pelajaran kelas pranikah. Ada Lauren dan juga ada Willy yang akan setiap Sabtu ada dalam kelas pranikah. Dan hari Rabu, rencananya hari Rabu kita ada kelas prabaptis yang berjalan kurang lebih 1 bulan. Yang sudah daftar ada 2 orang, dan saya berharap Bapak Ibu yang lain yang mau daftar silakan. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan lain, silakan konseling, dukungan doa, silakan WhatsApp saya. Ada nomor di layar yang ada nomor juga yang semuanya ada di deskripsi. Bapak Ibu boleh masuk kepada deskripsi itu dan temukan itu, sehingga ada nomor yang butuhkan pelayanan, silakan menghubungi saya. Itu saja pengumuman dari gereja. Kita dukung doa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, buat semua kita yang ada dalam bisnis usaha agar selalu sehat, selalu aman, selalu dilindungi. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Kasih-Mu tiada berkesudahan bagi kami. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu dinyatakan terus dalam kehidupan ini. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, biarlah itu menguatkan kami, memotivasi kami, meneguhkan kami, membawa kami untuk terus dekat kepada sumber air kehidupan yang adalah Engkau sendiri, terus terpancar dalam kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami firman-Mu, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, keluarganya selalu diberkati. Kami sama-sama berdoa dan memberkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati semua kami yang terlibat dalam pelayanan apapun. Tuhan tolong kami hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Yang setia beribadah setiap minggu dalam ibadah live streaming. Tuhan, jadilah kami dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Yang saat ini mungkin baru bergabung bersama kami dalam ibadah, kami berdoa, berkati kehidupan mereka semua Bapa dalam nama Yesus. Kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, serius beribadah, serius mencari Tuhan, Engkau akan berkenan untuk kami temui. Dan jika kalau kami temui, kami temukan kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Secara khusus kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, masalah mereka, sakit penyakit mereka. Kami berdoa Tuhan selalu memberikan kemenangan. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa Tuhan selalu bagi mereka. Terima kasih. Kami berdoa Bapa menyerahkan anak-Mu. Secara khusus kami berdoa buat Papa dan Mama daripada Ibu dari Melin, Desi, Julie. Kami berdoa menyerahkan orang tua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa, dia selalu sehat, selalu dijaga, dilindungi, ditolong selalu Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat Oma Wesley Terore. Tuhan berkati Oma ini dalam kehidupannya, dalam usia yang lanjut. Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap tolong, Tuhan sertai, lindungi selalu Bapa. Secara fisik mungkin ada kelemahan, dan kami berdoa ada kekuatan baru, semangat baru, Roh mengurapi, menguduskan dan memberkatinya selalu. Berkati anak, mantu, cucunya selalu Bapa dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan semua diberkati. Berkati anak-anak-Mu Bapa yang sedang merintis usaha. Biar Tuhan turut campur tangan juga menyertai agar usaha ini boleh berjalan maju dan sukses selalu berhasil dalam kehidupannya. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat Papa dan Mama daripada Jeffrey, kamu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong Bapak, Tuhan naungi, Tuhan lindungi selalu, Tuhan berkati, Tuhan pagari dalam usia yang lanjut, biar tetap mereka selalu berpengharapan di dalam Engkau. Kamu berdoa Bapak buat Ibu Kim Hyong dan Bapak
Yanto Mas Judi, serahkan keluarga ini, rumah tangga ini, bisnis usaha mereka. Kami serahkan dan berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat anakmu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Lindungi, berkati selalu agar dia selalu aman dalam pemeliharaan-Mu, dalam penyertaan-Mu Bapa. Berdoa Bapa dan menyerahkan seluruh dan umat Tuhan, kami semua yang ada, yang menyaksikan kami hari ini dan melihat kami hari ini dan mengharapkan uluran tangan Tuhan untuk menolong mereka. Hamba berdoa Bapa pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang menyaksikan kami dan sakit dan mengalami kelemahan dalam tubuhnya, berdoa dalam nama Yesus. Yang menyaksikan kami dan mengharapkan pertolongan Tuhan dalam bisnis usahanya, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Yang menyaksikan kami dan mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kesehatannya, Tuhan tolong, Tuhan sertai anak-anakmu yang mungkin terkena dampak dari virus corona. Tuhan lindungi selalu Bapa, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka yang terkena dampak dari wabah-wabah ini. Kami berdoa Tuhan tolong selalu lingkupi kami, naungi kami selalu Bapa, sehingga kami selalu aman dalam pemeliharaan-Mu. Wabah virus corona ini kami boleh selalu dilindunginya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami, bisnis kami, usaha kami, keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, sanak saudara kami, famili kami, kehidupan kami, bisnis kami, kesehatan kami, seluruhnya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang setia memberikan persembahan bahkan perpuluhan, berkati kehidupan mereka, taburan benih yang mereka taburkan untuk pekerjaan-Mu, untuk pelayanan-Mu, bahkan untuk kami hamba-hamba Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat yang ilahi dan dasar dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, lumbung-lumbung mereka penuh, hidupan mereka dipagari, dijaga, ditolong, diberkati. Kami semua boleh mengalami pembelaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemerintahan pusat sampai kepada ini, di mana pemerintah terima itu kami boleh diberkati dari dalamnya Bapa, sehingga kami boleh kuat, sehingga kami akan melangsungkan ibadah boleh diberkati dari dalamnya Bapa, sehingga kami boleh kuat, sehingga kami akan melangsungkan ibadah kami diberkati dari dalamnya Bapa, sehingga kami boleh kuat, sehingga kami akan melangsungkan ibadah kami diberkati dari dalamnya Bapa, sehingga kami boleh kuat, sehingga kami akan melangsungkan ibadah kami diberkati dari dalamnya Bapa, sehingga kami boleh kuat, sehingga kami akan melangsungkan ibadah kami secara tatap muka kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan pemerintahan pusat sampai RT RW yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Berkati bangsa Israel, salam damai sejahtera bagi Israel. Kehidupan kami seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa buat anak-anak-Mu mungkin yang mengalami kesusahan karena berbagai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, baik longsor, baik hal-hal yang lain. Bahkan kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberikan kami kekuatan dan penghiburan di dalamnya, sehingga terus kami bersukacita dan berkemenangan dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus memegang engkau dengan tangan kanan yang selalu memberikan kemenangan. Tuhan Yesus akan membuat hidupmu berhasil dan beruntung. Apa saja yang dibuat dan dikerjakan oleh tanganmu, semuanya berhasil dan beruntung, karena Tuhan selalu menyertai kehidupanmu. Kami terima seluruh berkat Tuhan dalam ibadah live streaming Minggu 21 Februari 2021. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Riwu. Kami mengharapkan Bapak Ibu ada lagi di minggu depan, sehingga kita sama-sama diberkati. Salam bagi kita semua. Amin.